Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk upload soal yang dari Examview yang sudah diekspor Blackboard versi 7 yang bentuknya GIF. Nah, setelah login, silakan ke kursusku ya, di sebelah sini nanti ada kursusku. Setelah itu pilih mapelnya, contoh saya pilih mapel yang ini, kode mapelnya. Nah, berikutnya jangan lupa hidupkan mode ubah dulu, yang ini ya, diaktifkan dulu. Setelah itu ke semester genap, karena sumatif akhir blok itu ada di semester genap ya. Silakan tambahkan topik, judulnya adalah sumatif akhir blok. Oke, maaf, sumatif assessment sumatif akhir blok, enter ya. Oke, setelah selesai membuat topik, berikutnya tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, berhubung kita akan membuat daftar hadir dulu, maka seperti biasa ya, membuat form kehadiran di sini. Klik kehadiran. Setelah itu ditulis, silahkan isi kehadiran. Ini bebas ya, tinggal disesuaikan. Nilainya adalah 100 ya. Nilai kelulusannya mungkin 100. Apakah ada pembatasan akses? Tidak perlu ya, karena langsung di semester 2 kita langsung ke sumatif. Tidak ada pembatasan akses. Kondisi penyelesaian, tambahkan persyaratan, menerima nilai kelulusan. Nah, setelah itu simpan dan tampilkan. Nah, lanjutkan. Nah, berikutnya buatlah sesi. Misalkan di ujiannya itu di hari Senin. Senin itu berarti tanggal 17 ya. Misalkan tanggal 17 bulan Maret. Dan kebagian jadwalnya itu mapel Bapak Ibu itu di contoh misalkan di jam 8 gitu ya. Nanti disesuaikan ya. Tinggal disesuaikan dengan jadwal mapel Bapak Ibu. Nah, setelah itu di sini boleh sampai jam berapa saja ya. Misalkan dibuka jam 8, si anak masih bisa akses misalkan sampai jam 15. Silakan kondisikan masing-masing. Berikutnya silakan diisi. Silakan isi presensi atau isi kehadiran lah. Nah, jangan lupa setelah membuat ini tanggal 17 Maret, mulai dibukanya jam 8 sampai jam 15 pada hari itu ya, izinkan siswa untuk merekam kehadiran sendiri. Nah, jadi supaya anak tinggal klik sendiri. Apabila mapelnya 2 kali atau 3 kali, ya berarti mungkin sesinya tinggal tambahkan lagi. Silakan tambah. Nah, maka presensi ini akan bisa diakses di hari Senin 17 Maret 2025 jam 8 sampai 3 sore. Oke, selesai. Nah, kita kembali ke kursus. Nah, kehadiran sudah dibuat. Berikutnya adalah tambahkan aktivitas. Nah, berikutnya tambahkan quiz. Di sini ada form quiz, ada menu quiz. Nah, judulnya misalkan boleh gini ya, assessment sumatif akhir blok. Deskripsi mungkin boleh dikosongkan atau diisi juga boleh. Waktu pengerjaannya, nah seperti tadi absennya misalkan tadi tanggal 17 ya, kita aktifkan tanggal 17 mulai jam 8. Tanggal 17 mulai jam 8 udah bisa diakses. Nah, tutup kuisnya jam berapa? Misalkan si kuisnya itu hanya pada hari itu atau ujiannya hanya pada hari itu, maka ya udah hari itu saja dibukanya. Atau mungkin akan ada nantinya susulan atau gimana, ya ini mah gimana
kebijakan dari Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, silakan jamnya tentukan, misalkan ini jam 15 ya. Ini tuh kuis dimulainya ya tanggal 17 bulan Maret 2025 jam 8. Ditutupnya misalkan di tanggal 17 Maret 2025 jam 3 sore. Nah, berikutnya aktifkan durasi pengerjaannya. Durasi pengerjaan contoh ini di 60 menit. Contoh di 60 menit. Silahkan disesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya nilai. Nilai ini di awal kita isi dulu dengan satuan dulu. Misalkan nilai kelulusannya adalah 7. Diizinkan mengerjakannya, nah ini tergantung dari kebijakan Bapak Ibu mau 2 kali, 3 kali, ya tidak terbatas dan lain sebagainya. Ini tergantung kebijakan masing-masing. Contoh saya di 2 kali. Metode penilaian, nilai yang tertinggi yang akan diambil. Jadi selama 2 kali dia mengerjakan, nilainya yang tingginya itu ya yang akan diambil. Tata letak, nah tata letak ini standarnya masih tiap soal untuk memaksimalkan kinerja server ya. Jadi supaya tidak banyak merefresh, maka bisa per 3 soal atau per 5 soal. Jadi ketika anak lanjut itu dia akan muncul sesuai dengan yang kita tentukan. Misalkan 5 soal, maka ketika next akan muncul 5 soal. Jadi anak itu tidak akan banyak klik-klik next dan lain sebagainya gitu ya. Ini sarannya antara 3 sampai 5 ya. Antara 3 sampai 5. Contoh saya di 3. Sebenarnya sih kalau lebih banyak itu dia akan kinerja servernya akan lebih ringan ya. Silakan disesuaikan. Perilaku soal ini dibiarkan. Nah, opsi review. Untuk opsi review itu adalah bagian ininya tidak di checklist. Ini tidak di checklist. Ini tidak di checklist. Nah, silakan samakan bentuknya seperti ini. Ya, silakan samakan. Nah, silakan disamakan ya. Bentuknya adalah seperti ini. Oke. Berikutnya, tampilan. Ini biarkan. Save exam browser juga biarkan. Pembatasan tambahan biarkan. Ini tuh, pembatasan tambahan tuh itu jika ada semacam token. Ya, kalau di CBT kan ada suka password soal. Nah, jika mau pakai password soal, ya silahkan dimasukkan password soalnya apa. Cuma resikonya ketika ada password soal, maka anak akan nanya ke gurunya ini password soalnya apa. Ya, ini silahkan sesuaikan masing-masing. Mau pakai boleh, tidak juga tidak masalah. Umpan balik keseluruhan biarkan. Pengadulan modul biarkan. Pembatasan akses tambahkan. Penyelesaian aktivitas. Nah, ini kita pilih yang kehadiran yang ini ya. Berarti ya, yang terpaling bawah. Karena tadi kita membuat kehadiran di semester genap. Yang ini berarti yang bawah ya. Atau mungkin bisa seperti ini. Atau enggak gini aja lah. Aktivitas sebelumnya. Ya, untuk yang pembatasan akses diisi aktivitas sebelumnya dengan penyelesaian. Ya, harus ditandai. Nah, seperti ini aktivitas sebelumnya ditandai dengan penyelesaian. Oke, kondisi penyelesaian, tambahkan persyaratan, menerima nilai, nilai kelulusan, simpan dan tampilkan. Oke, lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan upload soalnya ya. Kita akan upload soal. Silakan ke sebelah sini ya, course management. Nah, nanti di sini tuh ada bank soal ya. Ada bank soal, silakan klik import. Klik import. Setelah itu pilih yang Blackboard. Pilih berkasnya. Choose file. Nah, contoh saya di sini ambil soal contoh dulu ya dari PSAJ. Contoh dari soal aja lah. Oke, bentar. Dari PSAJ aja lah.
Contoh saya masukkan contoh soal, nah ini. Oke. Beres ya. Ini adalah file exam view yang sudah diekspor ke Blackboard yang bentuknya sudah GIF. Unggah. Nah, setelah itu diimpor. Nah, tanda berhasil dia berwarna hijau. Ini soalnya 30 sudah masuk. Silakan lanjutkan. Oke, selesai. Berikutnya kembali ke kursus. Kembali ke kursus. Nah, ini sudah muncul ya. Asesmen sumatif akhir bloknya. Kita lanjut ke edit. Ke sini, edit, setelan. Setelah itu kita klik simpan dan tampilkan. Nah, kita tambahkan soal. Oke. Kita tambah dari bank soal yang ini ya. Kita tambah dari bank soal. Nah, di sini silakan pilih yang sudah ada. Nah, yang ini ya. Sudah dimasukkan soalnya. Contoh yang ini ya. Oh, sorry, yang ini deh, yang ini. Ini saya contoh dulu ya. Oke. Karena dia sudah ada soalnya, importnya berhasil, dia ada angka berapa jumlah soalnya dan nama soalnya. Oke, setelah itu terapkan filter. Nah, di sini ada 2 halaman. Halaman pertama masukkan dulu, tambahkan. Oke, sudah masuk berapa soal nih? Sudah masuk sekitar 20 soal. Kurang 10 lagi. Tinggal tambah lagi. Kita terapkan lagi. Ini. Nah, tadi kan baru di halaman pertama ya. Kita ke halaman kedua. Oke, klik. Lalu klik yang ini ya. Lalu tambahkan. Nah, soalnya sudah muncul 30 soal. Nah, terakhir adalah tinggal klik kocok soal. Oke. Simpan. Nah, apakah nilai ini bisa dirubah? Bisa dirubah di sini ya. Boleh misalkan angkanya mau segini, boleh misalkan mau 100, berarti ya tinggal diisi aja 100. Ya, di 100 simpan. Oke. Nah, kalau ininya diganti ke 100, maka ininya kita harus rubah lagi settingannya. Kembali ke kursus, edit setelan, yang ini ya, edit setelan. Setelah itu ke bagian nilainya kita rubah yang tadinya nilai kelulusannya atau KKM-nya 7 menjadi 70. Seperti ini ya. Simpan dan tampilkan. Oke, nilai kelulusannya 70 dari 100. Nah, oke, selesai. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu cara mengupload ke LMS dari exam view yang sudah diekspor. Oh ya, tambahan ya, sedikit lagi tambahan. Kita ke edit setelan, simpan dan tampilkan. Kita ke sini, terus soal. Nah, di bagian sini kan ada nilai ya, total nilainya 30. Ini tuh karena kondisinya ini angkanya 1. Apakah ini harus dirubah? Nanti itu harus dari hasil akhir anak itu nanti akan ada 2 nilai. Kalau tidak salah ada 2 nilai. Nilai berapa betulnya dan nilai akumulasi. Nah, ini bisa dibiarkan seperti ini ya, bisa dibiarkan seperti ini atau mau dirubah juga silahkan biar mungkin sama dengan total nilai ininya. Kalau misalkan supaya jadi 130 berarti tinggal dibagi saja ya 3, berapa gitu ya supaya ininya nilai ininya menjadi 100. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.